Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu, anak-anak kelas 6, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar, yes. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, nih kita berdoa dulu ya. Yuk kita pimpin dulu sama satu orang nih. Siapa yang mau memimpin? Ayo, jangan malu-malu nih kelas 6. Ya, saya Bu, boleh. Iya, silakan Nak Fitri ya. Boleh dimulai, Nak. Ya, oke, teman-teman, yuk tundukkan kepala kita, angkat kedua tangan kita, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Nak Fitri ya. Nah, anak-anak, kalau sebelum belajar kita harus berdoa dulu ya. Biar ada berkahnya nanti kita dipermudah dalam belajar. Nanti terserap ya ilmunya iya. Nah, sekarang Ibu mau share dulu ya sebentar. Nah, sudah nampak anak-anak? Sudah, Bu? Ya, Bu. Terlihat jelas? Ada, Bu. Ya, nah begini ya. Sekarang untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Nah, untuk semangat ya, agar tumbuh semangat dalam diri kita nih, Ibu ada sebuah video ya, kita bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu, oke? Ya, nanti setelah diputar bersama-sama ya, bernyanyinya 1, 2, 3. Ibu nggak ada suaranya. Sebentar. Ada suaranya tapi kecil. Ya, mungkin volumenya ya kurang. Sini lehonya sini. Garuda Pancasila, Alhamdulillah rot lemas sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat makmur sejahtera bagi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih ya, kompak sekali menyanyinya. Nah, anak-anak, coba lihat kiri kanan kalian. Ada nggak teman yang tidak masuk sekolah hari ini? Lihat. Semua masuk, Bu. Alhamdulillah ya, teman kelas kalian, kelas 6 hadir semuanya. Ya, nih hari ini kita akan mempelajari tentang matematika tadi ya. Ini Ibu harap nih dari pembelajaran hari ini kalian bisa menganalisis operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat dengan tepat. Kemudian dapat memecahkan soal operasi hitung juga ya tentang penjumlahan. Di sini nanti kalian juga akan berdiskusi memecahkan soal-soal matematika. Dan setelah diskusi nanti kalian harus berani nih tampil di depan ya, mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jangan malu-malu, Ibu harap kalian percaya diri ya, menyampaikan masukan, kemudian hasil diskusi ya. Nah, di sini juga Ibu punya nih lagu yang berkaitan dengan bilangan bulat ya. Kita coba ya nyanyikan. Gimana tadi sudah ada suaranya keluar?
di videonya? Ya. Ya, yuk kita coba lagi sekarang bernyanyi tentang bilangan bulat. 1, 2, 3. Ini musiknya menanam lagu. Ayo Kawan kawan kita kita belajar bilangan bulat bersama-sama. Makin ke kanan, semakin besar, makin ke kiri, semakin kecil. Jika sama, ayo teruskan. Jika berbeda, yuk balik badan. Jika sama, ayo silahkan. Jika berbeda, ayo silahkan. Iya, terima kasih ya anak-anak Ibu. Udah kompak sekali ya, tidak apa-apa, jangan malu-malu ya kalau bernyanyi. Nih kita sama-sama belajar. Nah, kita nih sebelumnya nih, materi sebelumnya yang kemarin sudah dipelajari sama Ibu, pelajaran apa sih? Yang matematika tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Aku nggak masuk sekolah, Bu, jadi nggak Aduh, tahu. lupa lagi, Bu. Iya, nih Ibu ingatkan ya kemarin kita mempelajari tentang mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat ya. Nah, sekarang coba lihat. Ini Ibu ada tampilan nih gambar. Coba ini gambar apa? Kalkulator sama Kalkulator, tangan. Bu. Nah, kalian pasti pernah kan berbelanja, disuruh belanja sama Ibu ke warung. Dia Bu beli telur Bu. Iya, pernah Beli melihat gula. iya, ibu-ibu warung nih, pemilik warung menggunakan kalkulator ini. Iya Bu, suka pakai Bu. kalkulator Bu, itu yang punya warung Nah, kira-kira untuk apa nih, Nak? buat menghitung Bu. Menghitung, iya, menghitung belanjaan ya, belanjaan yang Iya. dipakai, upami dipakai, suaranya teh hilang. Iya, terus gini ya. Nah, anak-anak, gimana caranya pemilik warung? Kalau misalnya kalkulatornya mati, baterainya nggak bisa digunakan, bagaimana? Iya. Motret, Bu. Mengotret, iya, atau menghitung secara manual di buku atau catatan ya. Iya, nih ini sama dengan pembelajaran hari ini. Kita akan pelajari tentang operasi hitung pada bilangan bulat, khususnya untuk penjumlahan bilangan bulat negatif. Nah, di sini sangat penting. Kenapa? Nah, nanti kalau misalnya kita nanti jadi pengusaha atau apa ya, misalnya pemilik toko, nanti bisa tuh kita menggunakan, kalau sudah tahu konsepnya seperti apa tuh operasi hitung, nanti kita tahu bagaimana menggunakan secara manual hitungannya. Nah, coba sekarang bilangan bulat kan sudah dibahas ya sama Ibu waktu pertemuan sebelumnya. Coba dibaca oleh Nak Lala. Nak Lala, coba untuk mengingatkan ini. Coba dibaca, Nak. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Iya, terima kasih ya Nak Lala. Nah, di sini juga ada gambarnya ya, Nak. Nih, ada 0. Ini 0 itu sebagai titik pusatnya ya. Nah, terus ke sebelah kanan nih ada bilangan positif. Ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kalau ke kiri itu bilangan apa, Nak? Bilangan negatif Bu. Iya, bertanda seperti ini ya. Untuk penulisannya tuh negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, sebelum Ibu akan memberikan kalian konsep dulu ya. Konsep tentang penjumlahan bilangan bulat. Ayo, siapa yang mau membantu Ibu membaca ini konsep penjumlahan bilangan bulat? Ayo. Saya Bu. Ya, Saya Bu. silakan Nak Fitri ya. Jika bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Yang kedua, jika bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif.
Yang ketiga, jika bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya tergantung pada bilangan mana yang angkanya lebih besar. Jika bilangan negatif angkanya lebih besar, maka hasilnya adalah negatif. Sebaliknya, jika bilangan positif lebih besar, maka hasilnya adalah bilangan positif. Ya, terima kasih Nak Fitriah. Nah, seperti yang tadi dibacakan dan disampaikan oleh Nak Fitriah ya, jadi harus diingat nih konsep awalnya nih, konsep dasarnya. Kalau misalnya yang positif bertemu positif itu mudah ya, hasilnya positif kalau penjumlahan. Nah, kalau negatif juga, tanda kedua bilangan tersebut negatif, gampang juga. Itu langsung bertanda negatif nanti hasilnya. Nah, ini nih yang nomor 3 anak-anak. Kalau untuk nomor 3 ini, harus diperhatikan dulu bilangannya, angkanya ya. Angkanya yang lebih besar yang mana. Nanti biasanya kalau yang lebih besar tuh angkanya hasilnya mengikuti tanda angka yang lebih besar tadi, nah, untuk hasil operasinya. Nah, kalau begitu kita lihat nih. Nah, tampilan berikutnya. Di sini ada kartu tanda positif, negatif, dan juga garis bilangan. Nih, fungsinya ini nah untuk membantu dalam mengoperasikan bilangan bulat dalam penjumlahan. Ini memudahkan kita adalah alat bantu nih. Nah, ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, coba kalian bersama teman-teman kalian perhatikan video berikut ini. Ya. Nah, adik-adik masih ingat ya, kita membuat garis bilangan untuk bilangan bulat positif dan negatif seperti ini. Jadi arti tanda panah kedua ujung garis itu adalah sebagai berikut. Kalau garisnya berlanjut ke bilangan positif itu berarti ke arah kanan, dan jika bilangannya negatif itu ke arah kiri. Jadi di sini Kak Citra hanya mengingatkannya saja. Nah, adik-adik, penjumlahan bilangan bulat itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah dengan kancing positif negatif dan dengan garis bilangan. Nah, dengan cara ini kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah penjumlahan bilangan bulat dengan kancing positif dan kancing negatif. Bagaimana ya maksudnya? Nah, di sini perhatikan ya adik-adik ya. Adik-adik harus mengenal dulu simbol kancing positif dan simbol kancing negatif. Ini adalah kancing positif yang akan menyatakan bilangan bulat positif. Ya, seperti ini. Lalu ini adalah kancing negatif. Ini akan menyatakan bilangan bulat negatif. Ya, adik-adik ya. Lalu di sini adik-adik, jika kancing positif dan negatif ini berpasangan, maka nilainya adalah 0 adik-adik ya. Jadi kalau mereka berpasangan antara positif dan negatif, maka ini nilainya. Nah, adik-adik masih ingat positif. Ini adalah kancing positif yang akan menyatakan bilangan bulat positif. Ya, seperti ini. Lalu ini adalah kancing negatif. Ini akan menyatakan bilangan bulat negatif. Ya, adik-adik ya. Lalu di sini adik-adik, jika kancing positif dan negatif ini berpasangan, maka nilainya adalah 0 adik-adik ya. Jadi kalau mereka berpasangan antara positif dan negatif, maka ini nilainya adalah 0. Nah, sekarang kita masuk dalam contoh soalnya. Positif 5 ditambah negatif 3. Bagaimana cara mengerjakannya dengan kancing positif negatif? Pertama yang kita lihat adalah angka yang depan. Angka yang depan ini adalah bilangan positif, maka kita sediakan 5 kancing positif. Lalu ditambah 3 kancing negatif. Kita taruh di bawahnya pas seperti ini, sebanyak 3 kancing negatif. Jika sudah, kita lihat di sini ada yang berpasangan antara kancing positif dan negatif. Kalau berpasangan tadi nilainya adalah 0. Ini juga berpasangan, nilainya 0. Ini juga berpasangan, nilainya 0. Nah, sekarang yang tidak berpasangan itu adalah hasilnya. Yang tidak berpasangan adalah kancing positif sebanyak 2. Maka jawabnya itu adalah 2 dari 2
kancing positif ini ya. Jadi 5 ditambah negatif 3 sama dengan 2 atau positif 2. Ini adalah hasilnya. Seperti itu adik-adik ya. Sekarang kita lihat di sini. Negatif 5 ditambah 4. Maka kita buat dulu kancing negatif sebanyak 5. Lalu kita buat kancing positif sebanyak 4 ya. Nah, kita gabungkan nih yang bisa berpasangan. Ini nilainya 0. Ini juga nilainya 0. Ini nilainya 0. Ini juga nilainya 0 karena berpasangan. Nah, yang tidak berpasangan adalah kancing negatif dan hanya ada 1. Maka hasilnya adalah negatif 1. Kita lihat contoh berikutnya. Negatif 5 ditambah negatif 3. Berarti kita buat kancing negatif sebanyak 5. Lalu kita tambahkan lagi kancing negatif sebanyak 3. Karena di sini tidak ada yang berpasangan, maka hasilnya adalah semua kancing ini. Berarti kita tinggal hitung saja berapa jumlah kancing negatifnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti jawabnya adalah negatif 8. Contoh berikutnya, 8 ditambah negatif 10. Maka di sini kita buat kancing positif dulu sebanyak 8. Lalu kita buat kancing negatif sebanyak 10 adik-adik ya. Kita sejajarkan seperti ini. Yang tidak punya pasangan dibiarkan saja terlebih dahulu. Nah, yang berpasangan ini semua nilainya adalah 0 adik-adik. Karena tadi ya positif dan negatif kalau sama-sama berpasangan itu nilainya adalah 0. Nah, sekarang yang tidak berpasangan adalah 2 kancing negatif. Maka di sini jawabnya adalah negatif 2. Mudah ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, tadi kan sudah memperhatikan ya, mengamati video. Nah, tadi katanya gimana nih hasil dari pengamatan kalian tentang kartu positif dan negatif tadi? Kalau berpasangan bagaimana? Ada yang mau menjelaskan? Ayo. Kalau negatif sama negatif, hasilnya negatif, Bu. Iya. Terus kalau misalnya kartu positif, ada yang berpasangan 1, itu nilainya berapa, Misi? Lihat dulu jumlah angkanya, Bu. Kalau besaran Ya. yang positif berarti nanti hasilnya positif, Bu. Iya, bisa juga ya. Nah, Ibu ingin mengingatkan juga ya, kalau tadi seperti tadi, misalnya positif 2 ditambah 3, berarti ada 2 pasang yang memiliki pasangan. Nah, setiap pasang itu nilainya 0 ya. Nah, jadi yang sisanya tadi, nah, yang menjadi hasil dari operasinya. Ya, harus diingat ya oleh semuanya. Nah, kita lanjutkan lagi ya videonya. Sekarang yang kita pelajari adalah penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan. Adik-adik, berikut adalah aturan saat menjumlahkan bilangan bulat dengan garis bilangan. Yang pertama, posisi awal di titik 0 menghadap ke arah positif. Lalu jika bilangannya positif, maka kita maju. Tetapi jika bilangannya negatif, maka kita harus mundur. Hasil akhir adalah hasil dari titik 0 sampai ke titik akhirnya. Nah, bagaimana ya? Kok agak susah memahaminya ini? Nah, kalian lihat contoh Kak Citra terlebih dahulu. Di sini ada soal 5 ditambah negatif 2. Kita buat dulu garis bilangannya, lalu kita letakkan titik 0, 5 ke positif 5, yaitu ke arah sini adik-adik. Positif 5, ya kan? Nah, ini adalah positif 5. Kita buat garis seperti ini. Ditambah negatif 2. Tadi kalau positif itu maju, kalau negatif itu mundur. Nah, mundurnya dari mana? Mundurnya itu dari angka 5 ini. Mundur berapa Kak Citra? Mundur 2. Jadi 1, 2.
Nah, ketemunya di garis 3 ini artinya negatif 2, bukan negatif 2 ke sini adik-adik ya. Diingat lagi. Tadi kalau bilangannya positif itu maju, kalau bilangan negatif itu mundur. Nah, ini negatif 2. Nah, hasilnya mana? Hasilnya adalah dari titik 0 ke titik terakhir. Nah, titik terakhirnya di sini, yaitu di angka 3. Maka 5 ditambah negatif 2 itu hasilnya adalah 3. Kita lihat contoh berikutnya. 4 ditambah negatif 8. Nah, kita buat dulu garis bilangan, lalu kita buat garis menuju bilangan 4 positif. Dari 0 ke bilangan 4 positif. Nah, di sini ya bilangan 4 positif. Ini adalah bilangan 4. Ditambah negatif 8. Karena negatif maka harus mundur. Mundur 8 langkah dari bilangan 4. Berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti mundurnya itu ke negatif 4. Ya, jangan kamu hitungnya begini. 1, 2, 3, 4. Salah adik-adik. Tapi melingkar begini. 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, ya, 6, 7, 8. Nah, ini negatif 8. Lalu hasilnya itu dari 0 ke titik terakhir. Titik terakhirnya bukan ini, tapi yang ini titik terakhirnya. Berarti dari 0 ke negatif 4. Maka dari 0 ke negatif 4 itu nilainya adalah negatif 4. Jadi 4 ditambah negatif 8, jawabnya adalah negatif 4. Seperti itu adik-adik ya. Kita lanjut lagi yuk. Negatif 6 ditambah 7. Berarti kalau kita buat garis bilangan dari 0 ke negatif 6, berarti kan mundur di negatif 6. Nah, di sini adik-adik negatif 6-nya. Lalu ditambah 7. 7-nya itu positif. Positif tadi maju. Berarti kita hitung dari negatif 6 ini maju ke depan. Ya. Sebanyak 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti mundurnya malah ke sini ya. Ini adalah bilangan 7. Maju 7 langkah. Hasilnya mana? Hasilnya adalah dari bilangan 0 ke titik terakhir. Jadi jawabnya adalah 1 adik-adik ya, negatif 6. Iya, anak-anak sudah mengamati ya video yang barusan diputar pada PPT. Nah, Ibu mau bertanya nih sama kalian semuanya. Dengan tayangan video tadi, apakah kalian sudah paham tentang cara operasi hitung penjumlahan menggunakan kartu positif negatif dan garis bilangan? Kira-kira yang lebih mudah itu kalian menggunakan yang mana? Kartu, Bu. Iya. Kemudian ada jawaban yang lain? Saya mah pakai garis bilangan, Bu. Nah, Ibu mau bertanya nih, kalau tadi yang bilang kartu, kenapa tuh memilih kartu? Apa keunggulannya? Kalau kartu bisa dipegang, Bu, jadi disesuaikan dengan jumlahnya. Kalau saya kan lebih senang megang kartu, Bu, kayak uang. Aduh, nah Fitri ya hebat sekali. Nah sekarang untuk Nak Misi, tadi bilangnya enak Bu pakai menggunakan alat bantu garis bilangan. Kenapa Nak Misi enak menggunakan garis bilangan? Karena kayak penggaris, Bu. Saya kan suka menggambar. Nah, jadi memudahkan pengerjaan ya Bu. Iya. Ya, iya Nak Misi, terima kasih ya. Nah sekarang kita lanjutkan lagi. Ya, tadi kan kalian sudah paham ya. Nah, coba ubah garis bilangan di bawah ini menjadi kalimat matematika. Acungkan tangan yang siap ke depan menulis di papan tulis. Siapa? Saya, Bu. Iya, Namisi. Ayo, nih pegang spidolnya ya. Iya, berapa isinya? Ayo disebut.
Kan dulu. Berapa ya Bu ya? Mungkin itu positif 5 ya Bu ya? Ayo lihat dari titik 0 dulu ya, Namisi. Oh iya, Coba. dari 0. Dari Berarti 0 kemana itu Bu? lihat tanda panah. Yang pertama kemana dari titik 0. Dari titik 0 yang pertama ke negatif 2 ya Bu ya? Ya, tulis Nak Misi. Ayo di papan Bu. tulis. Iya. Negatif Kemudian? 2 ditambah. Iya, betul. Gimana lagi, Nak? Tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya Bu ya? 7-nya bertanda apa, Nak? Coba lihat. Ini kan Positif. ini. Iya, pinter, Nak Positif, Misi. Berapa isinya, Nak? Coba lihat di Isinya jadi 5 Bu. jadi 5. Lima. Iya, bagus, Nak Misi. Tepuk tangan untuk Nak Misi. Iya Bu. Ya, Hebat, pinter hebat Nak banget Misi. sih. Ya, boleh duduk kembali Nak Misi. Terima Iya, kasih Bu. ya, sudah dengan berani dan juga mengerjakannya dengan tepat. Boleh ditiru ya oleh yang lainnya. Nih, Ibu punya lagi nih soal. Ini Ibu harap setiap orang maju ya ke depan. Nih, ada 4 nih. Ini langsung kalian buat coretannya di buku catatan ya. Coba siapa yang mau mengerjakan? Yang A. Saya Bu. Siap. Ya, Nah Fitri, ayo ke depan. Nih, pegang spidolnya, Nah. Ya, siap Bu. Berapa, Yang Nah, isinya? 17 tambah 17 itu 34 Bu. Iya. Bagaimana yang lain? Setuju dengan isinya? Setuju Bu. Setuju, Bu. Bagus. Terima kasih ya, Nah Fitri. Ini jawabannya sudah tepat. Coba siapa yang mau tampil lagi? Kedua nih ada yang bagian soal B. Ayo. Siapa lagi yang mau? Iya, silahkan. Nak Reja mau tampil ya. Ini Ya, pegang Bu. spidolnya. Nah, berapa nih isinya, Nak Reja? Negatif 63. Negatif 60. Ya, ditulis ya, Nak. Iya, Ya, Bu. hebat, Nak Reja. Sudah tepat ya? Iya, Bu. Nah, terima kasih ya, Nak Reja. Boleh duduk kembali, Nak. Sekarang ada nih yang bagian C. Siapa lagi yang mau? Ayo, jangan malu-malu. Saya Bu, Nah. saya. Iya, Nak Lala, silahkan nih pegang spidolnya ya. Ayo sambil belajar ya, nulis di papan tulis. Iya, berapa isinya? Tapi Bu, tulisan saya jelek. Nah, apa-apa, Nak, belajar ya. Siapa tahu nanti Nak Lala jadi ibu guru sama ya. Baik Bu. Ya, coba berapa? Hasilnya negatif 14. Ya, coba semuanya setuju tidak dengan isinya yang ditulis Nak Lala? Setuju. Iya, Setuju Bu. isinya sudah tepat Nak Lala, hebat. Coba yang lainnya, ini ada satu lagi nih, siapa yang mau? Ayo. Coba dicoret-coret dulu, boleh diketet ya di buku catatan. Ayo yang sudah siap, boleh ke depan ditulis di papan tulis. Itu yang belum maju Bu. Ya, coba siapa nih yang belum? Ayo. Ayo, jangan malu-malu nih kelas 6. Saya lagi, Bu. Saya lagi, Bu. Ya, boleh Nak Reja. Nak Reja berani sekali. Percaya diri. Ya, silakan Nak Reja. Ditulis. Jawabannya 37, Bu. 37. Iya, ditulis. Ya. Gimana yang lainnya? Setuju tidak dengan isi yang sudah ditulis sama Nak Reja? Setuju Bu. Perhatikan permasalahan berikut. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 15 meter di bawah permukaan laut. Karena kondisi arus laut yang sangat deras, maka oleh pengemudi kapal dinaikkan 10 meter. Pengemudi kapal namanya apa, Bu? Nakhoda, Nakhoda ya. Dinaikkan 10 meter dari posisi semula. Berapa kedudukan kapal selam sekarang dari permukaan laut? Oh, berarti ini ditulisnya karena di bawah permukaan laut itu berarti dari 0 ke bawah. Artinya negatif 15 ditambah 10, Bu.
Duh, Yang hebat hasilnya itu sekali. -5. Dijadikan contoh. Coba sekarang ya, Ibu baca dulu. Suhu sebuah kota itu 2 bulan yang lalu adalah negatif 12 derajat Celcius. Ini suhunya naik menjadi 26 Celcius. Berapakah suhu kota tersebut saat ini? Coba yang lainnya. Saya mau, Bu. Iya, silakan, Nak. Ditulis ya, berapa isinya. Ibu ini mah spidolnya habis tintanya. Ya, nggak apa-apa. Ibu ada cadangan 2. Nah, yuk. Nah, Ditulis Adinda. ya, nggak apa-apa. Hasilnya 14 derajat Celcius. Nah, ini coba ya kalau operasi hitung biasakan ditulis dulu. Jangan langsung isinya ya, Nak. Jadi prosesnya dulu. Coba tadi berapa nih? Nak Lala bisa langsung jadi 14. 26 bukan Bu. Negatif 12 Ya, ditulis ya, Nak. Ya, itu Bu Ditambah. tulisan saya. Ya, Negatif ditambah. 12 ditambah 26. Bu, ya ayo Bu ke kelompok kelas PTC 2. Terus, gimana lagi, Nak? Berapa isinya tadi? Sama dengan 14. Ya, Nak Lala, pintar sekali, hebat sekali itu tadi Ibu. Kenapa menyuruh Nak Lala harus dengan prosesnya ya? Kalau bahasa Sunda mah jangan ujuk-ujuk 14. Nah, ini nih harus sistematis ya kalau pekerjaan matematika. Iya, terima kasih ya Nak Lala. Ya, Tepuk Bu. tangan untuk Nak Lala, teman-teman. Silakan duduk kembali, Nak. Ya, Bu. Ya. Sekarang ini nih soal terakhir ya dari Ibu sebelum berdiskusi. Coba siapa sekarang dari laki-laki nih belum maju ke depan. Mudah nih. Ayo siapa yang mau? Boleh nggak apa-apa perempuan juga. Karena kelas ini lebih banyak perempuan. Ya siapa lagi yang mau? Coba diteliti ya. Nih soalnya. Suhu dalam Saya, suatu Bu. ruangan, iya. Silakan, Nak Fitri. Nah, sekarang nggak salah lagi ya Ibu bilangnya. Iya, Nak. Coba ditulis ya. Ini pensilnya dipegang, Oke. Nak. Ya, saya baca dulu ya, Bu. Suhu dalam suatu ruangan yang awalnya adalah 15 derajat Celcius, kemudian suhu meningkat 5 derajat Celcius. Berapakah suhu dalam ruangan saat ini? Kalau berarti itu 15. Ya, Saya sambil tulis ditulis, 15, ya. meningkat artinya bertambah, jadi ditambah 5 sama dengan 20 derajat Celcius. Ya, betul sekali, Nak. Ya, terima kasih, Nak Fitri. Nah, coba tanggapi ini, lihat. Apakah setuju dengan isi yang sudah ditulis, Nak Fitri? Di papan tulis? Setuju, Bu. Setuju, ya. Yuk, coba kita lihat. Suhu awal 15 derajat. Kemudian meningkat. Ingat kalau meningkat berarti ada di atas 0 ya. Berarti sudah betul. Nah, ini ditambah positif 5 sama dengan 20 derajat Celcius. Tepuk hebat buat Nak Fitri. Ibu ajarkan ya. Tepuk hebat. Hebat-hebat. Hebat-hebat. Hebat. Coba satu kali lagi. Tepuk hebat. Hebat-hebat. Hebat. 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 Iya, terima kasih Nak Fitri. Boleh duduk kembali, Nak. Terima kasih, Bu. Nah, dari tadi ya, pemaparan hasil sajian video yang sudah diamati oleh kalian, kemudian dari contoh-contoh hasil pekerjaan teman-teman kalian tadi di papan tulis, adakah dari kelas 6 yang masih belum memahami materi? Coba jangan malu-malu kalau misalnya ada yang belum paham, ayo ditanyakan sama ibu atau nanti bisa dibantu jawab juga ya dari teman-teman yang lain. Bagaimana, sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah ya kalau begitu. Nah, sekarang ibu akan mengelompokkan kalian ya ke dalam 2 kelompok. Nah,
Untuk kelompok pertama, Napitri, Lala, dan Misi. Dan sisanya untuk kelompok 2 ya. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKP. Di sini kalian coba kerjakan dan diskusikan ya bersama teman-teman kelompok. Nih. Awas ya, kalian harus berdiskusi. Jangan hanya satu orang yang mengerjakan ya. Semuanya saling berdiskusi, tukar pikiran. Boleh juga ya nanti mencari dari referensi lain, dari buku matematika yang lain. Nah, coba, ayo sekarang berkelompok. Ya, ini Ibu juga ada kertas HPS ya. Tadi dibagikan ke tiap kelompok ya. Untuk menggambar kartu tanda positif dan negatif ada kertas HPS sesuai dengan operasi yang ditentukan. Boleh digambar ya. Tidak apa-apa, tidak diwarnai juga ya. Yang penting ada gambar tandanya. Ibu gimana? Boleh tidak? Kartunya bulat? Boleh, sekreatif mungkin ya. Terima kasih anak-anak Ibu ini hebat-hebat. Sudah Ibu perhatikan, sudah memahami tentang operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Nah, sekarang coba duduk kembali ya yang sudah tampil. Nah, dari pemaparan yang tadi, adakah kesulitan yang hadapi? Siapa tahu masih ada dari teman-teman kalian yang belum memahami pemaparan tadi. Ayo acungkan tangan. Iya, berarti tidak ada ya. Alhamdulillah semuanya sudah memahami materi tentang operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Sekarang Ibu akan Ibu menerangkannya jelas, jadi saya mengerti, Bu. Alhamdulillah. Sekarang Ibu bagikan ya soal evaluasi. Nih, waktu pengerjaannya hanya 10 menit. Kalian harus teliti ya. Tadi seperti contoh-contoh hasil presentasi sudah tepat. Ibu harap dievaluasi juga kalian maksimal ya. Ibu bagikan kepada tiap orang. Kalau ini jangan dikerjakan bersama-sama ya. Ini mandiri. Iya, ini 1, 2. Ayo kebelakangkan ya lembarnya. Iya, terima kasih. Kalian senang dengan pembelajaran hari ini anak-anak? Senang, Bu. Senang banget. Alhamdulillah. Nah, coba sekarang. Karena tadi ya, kalian sangat aktif. Ayo acungkan tangan yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ayo. Boleh dari bebas ya. Ini tidak berkelompok. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan secara keseluruhan pembelajaran hari ini? Ibu tadi yang ikut kumon aja, Bu. Gak apa-apa. Semuanya Ya juga udah, Bu. bisa. Gak apa-apa. Yuk coba. Lagi batuk. Ya, Bu, hari ini, pembelajaran hari ini itu tentang penjumlahan bilangan bulat positif dan Positif dan negatif. Terus tadi aku juga jadi ngebayangin kalau menyelam itu dan ingin naik itu gimana. Terus jadi angkanya itu berapa. Iya, hebat sekali Napitri bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak semua dari manfaat dari pelajaran hari ini itu apa? Ayo, yang lainnya ya. Ayo itu. Ya, Nalala, Napitri sudah bisa memaparkan hasil pembelajaran hari ini. Iya, sekarang ya kita tutup ya pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ibu harap pembelajaran hari ini kalian simpan di memori ya. Kemudian untuk pembelajaran hari esok kita akan mempelajari tentang operasi hitung pengurangan pada bilangan bulat. Ibu harap kalian juga dalam pembelajaran aktif ya. Sekarang Ibu mau menutup pembelajaran. Satu orang untuk memimpin berdoa sebelum menutup pelajaran. Silakan, boleh Napitri. Ya, alhamdulillah teman-teman, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan juga kita semua udah paham. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama-sama dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Iya, terima kasih. Dari tadi
kegiatan pembuka sampai penutup itu cukup menyenangkan juga. Terus yang saya paling suka itu pada saat videonya kejelasan dalam memaparkan konsep dasarnya itu saya sangat suka sih, cocok itu sama videonya. Kan kadang dari penyebutan nol aja, kebanyakan itu nol itu jadi kosong kan. Sementara kalau kosong itu sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi kalau angka itu nol nol, dan itu juga sangat susah banget untuk menanamkan nol itu nol gitu, bukan kosong, karena sekarang kebanyakan itu menyebutkan kayak nomor HP nih, kosong sekian 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 ya, padahal itu nol gitu. Dan saya juga jadi pada saat Ibu menunjukkan video itu sudah cukup baik kalau menurut saya dari segi konsep dasarnya. Jadi itu kan yang paling penting tuh, konsep dasarnya. Terus dari penerapan sintaknya juga secara keseluruhan sih sudah tahapan-tahapannya terlaksana dengan baik ya, Bu. Ya, Tinggal terima kasih. Lebih ini lagi kali Bu, lebih apa ya, intonasinya lebih ditinggiin lagi gitu. Meni lembut gitu ya Bu Hervina ya. Saya dulu pengajar kelas Kalau